Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa ya sahabat pecinta bonsai, tentunya dengan saya di Kartiko Channel. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membuat bonsai. Bahan yang kita gunakan ini ada kawat. Ya, saya menggunakan kawat untuk membentuk bonsai ya. Nah, ini yang ukurannya agak kecil ya, sahabat-sahabat ya. Ya, buat sahabat-sahabat pecinta bonsai mungkin yang punya bahan agak sedikit kecil itu bisa kita pergunakan. Nah, langkah awal yang kita lakukan adalah melakukan pengawatan kepada bahan atau pohon yang sudah kita siapkan. Nah, ini saya menggunakan bahan dari pohon Natal plum ya kawan-kawan ya, Natal plum gitu. Nah, ini saya kawat dulu yang pertama. Nah, kita gunakan kawat yang ukurannya tadi agak besar ya kawan-kawan ya. Kita rapikan untuk mengawatnya gitu. Nah, ini kan ada sisa ya kawan-kawan kawatnya yang di bagian atas. Nanti kita potong saja ya untuk kawatnya. Kita potong menggunakan gunting. Nah, setelah itu kita lanjutkan pengawatan yang kedua, tetap dari bawah ya teman-teman ya. Nah, kita kawat ulang sejajar dengan kawat yang pertama ya untuk putarannya ya. Kita rapikan. Nah, kalau yang kali ini kita naikkan ke bagian atau batang yang ke atas ya kawan-kawan ya. Terus kita lakukan pengawatan. Nah, kalau ada kawat yang sisa kita potong lagi ya kawan-kawan ya. Nah, setelah pengawatan selesai, kita buang mana ranting yang tidak kita pakai. Nah, langsung kita tekuk ya, atau kita bengkokkan kawan-kawan, untuk menentukan arah kemana kira-kira bagusnya tanaman ini nanti berbentuk ya. Karena kalau kita biarkan begitu saja tanpa kita kawat, biasanya bentuknya akan tumbuh seperti biasa aja ya teman-teman ya. Jadi kita mengarahkan batang dan cabang dia itu menggunakan kawat dulu ya kawan-kawan. Nah, ini seperti ini saya lakukan pengawatan untuk menentukan gerak dasar batang atau cabang dari bahan bonsai yang kita miliki. Nah, untuk membengkokkannya itu kita pelan-pelan ya kawan-kawan ya, jangan sampai nanti batangnya jadi patah gitu. Jadi kita pelan-pelan kita tekuk. Nah, kita sesuaikan sesuai imajinasi kita masing-masing ya, kira-kira kemana. Nah, ini yang sudah saya lakukan pembentukan awal gitu ya. Untuk teman-teman yang belum mencoba, silahkan dicoba ya untuk membuatnya. Nah, setelah kita lakukan proses ini, kita siapkan untuk penanaman untuk yang kedua ya. Ini saya menggunakan mangkok melamin ya, tapi sudah saya lubangin ya kawan-kawan ya. Nah, ini mangkok kecil biar tampilannya agak lebih bagus lagi gitu aja tujuannya ya kawan-kawan. Nah, setelah itu kita cabut tanamannya, kita cabut dari pot. Nah, kita akan membersihkan dulu di bagian akarnya. Nah, ini kan karena dia sudah lama saya taruh di dalam pot, jadi akarnya sudah banyak ya kawan-kawan ya. Nah, untuk itu kita bersihkan di bagian akar bawah ini, kita bersihkan dan kita kurangi. Lebih tepatnya kita kurangi ya kawan-kawan, biar akarnya sedikit berkurang ya, karena di situ udah terlihat banyak sekali. Nah, kita bersihkan dulu.
akarnya udah lumayan tebal. Untuk jenis Natal plum ini memang akarnya lembut ya teman-teman, tapi dia banyak. Jadi kalau memang dia di media yang cocok atau pas itu, dia akan mudah subur ya teman-teman ya. Kita bersihkan, kita buang tanah-tanahnya. Nah ini udah lumayan bersih ya teman-teman ya. Nah, setelah itu langsung kita coba rapikan kembali. Nah begini. Nah ini hasilnya yang sudah saya bersihkan. Nah setelah itu kita siapkan mangkoknya atau pot yang kecil ya ukurannya teman-teman ya, karena biar lebih bagus lagi untuk bentuknya. Kalau kita menggunakan pot yang besar tuh biasanya untuk penyuburan atau pembesaran batang itu biasanya kita menggunakan pot yang besar. Tapi kalau untuk ibaratnya udah kita mau rawat dia menjadi bonsai, biasanya kita gunakan pot yang kecil ya. Nah ini berhubung pot yang kecil nggak ada, saya gunakan mangkok lah ya teman-teman. Mangkok dari bahan melamin ini kan tebal. Nah setelah itu kita taruh tanamannya dan kita masukkan media tanamnya ke dalam potnya. Untuk memasukkannya pelan-pelan saja ya teman-teman, kita rapikan. Nah ini yang sudah kita isi media tanam. Nah ini di dalam pot. Nah kita lakukan penyemprotan ya teman-teman, supaya media tanamnya atau tanahnya turun ke bawah. Kalau bisa jangan ditekan ya, biar dia nggak memadat. Dan biasanya kalau memadat itu di bagian atasnya, nanti waktu kita siram air itu menggenang di atasnya, memang turun tapi dia nggak bagus karena terlalu padat dan oksigen kurang masuk ke dalam tanah. Ya ini teman-teman ya hasilnya tadi yang sudah kita taruh di dalam pot yang lebih kecil dan sudah kita bentuk ya. Nah buat teman-teman yang belum mencoba, silahkan dicoba. Untuk hasilnya seperti ini ya, lumayan untuk penghias meja rumah ya, teras sambil kita ngopi pagi atau sore ya teman-teman. Mungkin sedikit video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.